Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas asuransi 1A dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen Bahasa Indonesia Bapak Abdul Hafiz MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 ingin membacakan hasil makalah kami yang berjudul Sistematika Penulisan Karya Ilmiah. Kami dari kelompok 9 terdapat beberapa pemateri, di antara lain yang pertama saya sendiri M. Fikri Effendi Nasution, yang kedua Fahrunisa Winda Marpaung, yang ketiga Dwi Selviani, yang keempat Hernita, dan yang kelima ada Elisha Pradani. Selanjutnya Pendahuluan latar belakang. Karya ilmiah adalah hal yang tidak asing bagi mahasiswa. Sejak baru menyandang status mahasiswa saja, mereka sudah dihadapkan dengan berbagai tugas, yaitu observasi, menganalisis, mengkritisi, dan lainnya, yang pada akhirnya adalah pembuatan karya ilmiah sebagai laporan. Karya ilmiah dari mulanya adanya masalah. Untuk memecahkan masalah, peneliti harus memahami asal-muasal masalah itu dengan mencari banyak teori. Teori yang terkumpul disimpulkan dan membentuk sebuah pemahaman baru. Pemahaman baru tersebut pun harus dipadukan dengan data lapangan agar tidak hanya berpandangan sempit. Data lapangan dapat diambil dengan observasi, penyebaran kuesioner, wawancara, dan lainnya. Data yang telah diperoleh lalu dipadukan dengan teori dan menghasilkan simpulan baru. Dari simpulan ini, peneliti harus menarik kaitan antara data dan fakta untuk dapat menemukan solusi. Karya ilmiah mempunyai beragam jenis, diantaranya artikel, makalah, tesis, skripsi, dan disertasi. Jenis karya ilmiah tersebut mempunyai ciri khas dan kegunaan yang berbeda. Secara fisik, mereka mempunyai kedalaman yang berbeda. Artikel adalah karya ilmiah yang ditampilkan secara sederhana. Dari jumlah fisiknya, artikel mempunyai minimal 10-20 halaman atau tidak lebih dari 5.000 kata. Artikel pun berpotensi dimuat dalam jurnal sebagai publikasi ilmiah. Selanjutnya, makalah mempunyai fisik lebih banyak dibandingkan artikel. Makalah mempunyai bab dan subbab yang terstruktur, jelas, dan runtut. Begitu pula untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang digunakan untuk keperluan menyelesaikan studi di perguruan tinggi. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? 2. Bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah yang benar? C. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui apa itu karya ilmiah. 2. Mengetahui sistematika penulisan karya ilmiah yang benar. D. Manfaat penulisan. Mahasiswa mengetahui karya ilmiah dan sistematika penulisan karya ilmiah yang benar. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan adalah karya seorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan dari orang lain sebelumnya.
Tujuan karya ilmiah agar gagasan penulisan karya ilmiah itu dapat dipelajari, lalu didukung atau ditolak oleh pembaca. Ini adalah konsekuensi sifat keterbukaan ilmu pengetahuan. Karena itu, karya ilmiah harus memahami sistematika yang sudah dibakukan supaya tidak sulit untuk mempelajarinya. Sifat penting karya ilmiah adalah awet atau tertulis, sehingga dapat dibaca oleh siapa aja dan di mana saja. Selanjutnya, ragam-ragam karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. 2. Makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik atau masalah yang disajikan dalam seminar ilmiah. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Yang ketiga, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun sebagai suatu rangkaian dari kegiatan penelitian yang dilakukan untuk penyampaian hasil penelitian. 4. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan program S1. Skripsi tersebut sebagai bukti kemampuan akademik mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian dan pemecahan masalah-masalah. 5. Paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan hampir mirip dengan artikel karya ilmiah. Bedanya, dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Yang keenam, tesis. Tesis merupakan jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar magister. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat subjektif dilandasi teori yang berlaku. Sedangkan tesis ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Contoh sistematika penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. A. Bagian awal. Bagian awal terdiri dari 1. Halaman judul, 2. Lembar persetujuan, 3. Abstrak, 4. Kata pengantar, 5. Daftar isi, 6. Daftar tabel, 7. Daftar gambar, 8. Daftar lampiran. Keterangan. A. Bagian awal, yaitu I. 1. Halaman judul. Halaman judul berisi judul, subjudul, penulis, dan lembaga di mana peneliti menulis bernaung. Kedua, lembar persetujuan. Lembar persetujuan adalah rekomendasi atau persetujuan dari dosen pembimbing bagi penulisan skripsi, tesis atau disertasi, atau lembar persetujuan dari kepala atau pimpinan lembaga di mana penulisan bernaung. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah gambaran singkat dari keseluruhan hasil karya ilmiah beserta penjelasan di mana dan bagaimana karya ilmiah itu dilaksanakan. Dalam penulisan abstrak dibedakan dengan tulisan keseluruhan. Abstrak biasanya hurufnya lebih kecil, formatnya lainnya dibanding isi tulisan, serta penempatannya di halaman depan setelah judul. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar dari penulis karya ilmiah untuk mengantarkan apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Yang ke-8, daftar isi. Memuat judul isi tulisan lengkap dengan halaman di mana judul tersebut dimuat. Daftar isi ini memudahkan pembaca untuk mengetahui apa saja yang ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Yang ke-6, daftar tabel. Berupa pemuatan judul-judul dari tabel-tabel jika ada, yang dipakai untuk melengkapi data dalam tulisan karya ilmiah.
Sama seperti daftar isi, daftar tabel juga menunjukkan di halaman berapa tabel tersebut dimuat. Yang ketujuh, daftar gambar. Berisi daftar dari gambar-gambar yang dipakai untuk memperjelas pemaparan data dalam karya ilmiah. Penulisannya sama dengan daftar isi dan daftar tabel. Dan yang ke-8, daftar lampiran. B. Bagian inti. 1. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian. 2. Bab 2 kerangka teoritas. Ketiga, bab 3 hasil pembahasan, dan yang keempat bab 4 penutup. C. Bagian akhir terdiri dari A. Daftar pustaka, B. Pernyataan keaslian tulisan, C. Lampiran, dan yang terakhir D. Riwayat hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Penutup. C. Bagian akhir terdiri dari A. Daftar pustaka, B. Pernyataan keaslian tulisan, C. Lampiran, dan yang terakhir D. Riwayat hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hernita, ingin mencoba menjelaskan tentang keterangan bagian inti. Bab 1 pendahuluan. Bab pertama karya ilmiah yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan. Pendahuluan memuat isi antara lain A. Latar belakang masalah. Latar belakang harus ringkas dan jelas, tetapi mampu untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari pembaca serta mudah dipahami. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawabnya. C. Tujuan penulisan. Mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah. D. Manfaat penulisan. Mengungkapkan manfaat penulisan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah. Bab 2 kerangka teoritas. Kerangka teoritas disebut dengan kajian pustaka atau kajian teoritis. Berisi studi pustaka tentang materi yang disampaikan penulis. Bab 3 pembahasan. Membahas tentang pokok-pokok yang terdapat dalam karya ilmiah. Bab 4 penutup. Penutup memuat temuan pokok atau simpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian karya ilmiah, serta saran atau rekomendasi yang diajukan. Bagian akhir. A. Daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan untuk menyebutkan daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, baik yang dirujuk ataupun yang tidak dirujuk dalam teks karya ilmiah. B. Pernyataan keaslian tulisan. Berisi ungkapan penulis bahwa yang ditulisnya itu tidak merupakan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. C. Lampiran. Bagian ini berisi keterangan yang dipandang penting dalam penulisan karya ilmiah. D. Riwayat hidup. Disajikan secara naratif dan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah biodata dari penulis. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan memasuki pada bagian akhir yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada daftar pustaka, yang kedua ada pernyataan keaslian tulisan, yang ketiga ada lampiran, yang keempat ada riwayat hidup. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan untuk menyebutkan daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, baik yang ditunjuk ataupun yang tidak dirujuk dalam teks karya ilmiah. Yang kedua, pernyataan keaslian tulisan. Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa yang ditulisnya tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai tulisan atau pemikirannya sendiri. Yang ketiga, lampiran. Bagian ini berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, riwayat hidup. Riwayat hidup disajikan secara naratif dan menggunakan sudut pandang orang ketiga atau bukan menggunakan karya saya atau kami. Hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah biodata diri penulis. Sekian, terima kasih.